Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Derlan Aminah Harahap dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Tadris Biologi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem hormon. Stay tuned in this video. Sistem hormon dopamin, molekul kebahagiaan dan motivasi otak. Apa itu dopamin? Dopamin neurotransmitter penting, yaitu kunci yang mengatur berbagai fungsi vital seperti motivasi, kesenangan, dan kontrol gerakan. Berikutnya, dopamin itu diproduksi di otak. Molekul ini diproduksi di area otak tertentu, terutama di area ventral, tegmental atau VTA, dan substansia nigra. Yang ketiga, pembawa sinyal. Dopamin bertindak sebagai pembawa pesan kimiawi, bergerak antar neuron untuk mengirim sinyal yang memengaruhi suasana hati dan perilaku kita. Bayangkan molekul dopamin sebagai percikan kebahagiaan yang melompat dari satu neuron ke neuron lain, menciptakan sensasi senang dan mendorong kita untuk bertindak. Nah, ini merupakan jalur utama sistem dopamin di otak. Bagaimana dopamin bekerja? Dopamin dilepaskan sebagai respon terhadap pengalaman yang memuaskan, seperti menikmati makan lezat, menerima pujian, atau mencapai tujuan. Fenomena reward prediction error adalah kunci. Dopamin kita melonjak tidak hanya saat menerima hadiah, tetapi terutama saat hadiah itu lebih besar atau lebih baik dari yang kita harapkan. Kejutan manis ini memperkuat perilaku yang mengarah pada hal positif. Misalnya, bayangkan saat Anda membuka kotak dan menemukan hadiah yang jauh lebih Anda sukai daripada yang Anda duga. Lonjakan kegembiraan itu adalah dopamin yang bekerja. Dopamin dan motivasi hidup. Pemicu energi. Dopamin adalah pendorong utama yang memberikan kita energi untuk mengejar tujuan dan mencari reward berikutnya dalam hidup. Selanjutnya, dopamin mendorong pencarian baru. Setelah suatu reward tercapai, kadar dopamin menurun, secara halus memotivasi kita untuk mencari pengalaman baru yang memuaskan. Dopamin pembentuk kebiasaan. Dopamin memainkan peran krusial dalam pembelajaran dan pembentukan kebiasaan, membantu otak kita menghubungkan tindakan dengan hasil positif. Ketidakseimbangan dopamin dan dampaknya. Keseimbangan dopamin sangat penting. Terlalu sedikit atau terlalu banyak dapat menyebabkan masalah serius. Kekurangan dopamin di jalur nikrostriatal. Kekurangan dopamin adalah penyebab utama gejala motorik pada penyakit Parkinson seperti tremor dan kesulitan bergerak. Kelebihan dopamin di jalur mesolimbik. Kelebihan dopamin dapat menyebabkan overstimulasi, berkontribusi pada kecanduan narkoba jahat seperti kokain. Menghambat pengambilan kembali dopamin, menyebabkan euforia yang intens tetapi merusak. Dopamin dalam kehidupan sehari-hari. Makanan pemicu dopamin yaitu beberapa makanan seperti pisang kaya akan tirosin, asam amino yang merupakan bahan baku untuk produksi dopamin. Yang kedua yaitu aktivitas positif. Berpartisipasi dalam aktivitas sosial, berolahraga atau mencapai tujuan pribadi dapat secara alami meningkatkan kadar dopamin, cinta, dan hubungan. Dopamin juga berperan penting dalam perasaan cinta, ikatan sosial, dan pengalaman yang memperkuat hubungan antar manusia. Dari makanan yang kita konsumsi hingga interaksi sosial yang kita lakukan, dopamin adalah bagian tak terpisahkan dari pengalaman hidup kita. Fakta menarik dopamin. Lebih dari sekedar kebahagiaan, dopamin sering disebut hormon kebahagiaan. Pembelajaran dan koordinasi gerakan. Pada mamalia, sistem dopamin berevolusi untuk mendorong perilaku yang krusial untuk bertahan hidup dan berkembang biak, seperti mencari makan dan pasangan. Seterusnya yaitu pembentukan kebiasaan. Setiap kali kita mengulang perilaku yang menyenangkan, jalur dopamin diperkuat yang menjelaskan mengapa kebiasaan baik atau buruk sulit diubah. Pengambilan keputusan. Dopamin membantu kita menimbang potensi reward dan risiko, memengaruhi keputusan yang kita buat setiap hari.
Selanjutnya, dopamin kunci motivasi dan keseimbangan otak. Nah, kesimpulannya bahwa dopamin yaitu motivasi dan kesenangan. Dopamin adalah pengatur utama motivasi, kesenangan, dan kontrol gerak kita. Yang kedua, kesehatan integral. Keseimbangan dopamin sangat penting untuk kesehatan mental dan fisik yang optimal. Yang ketiga, dopamin mengelola kebiasaan memahami. Dopamin membantu kita mengelola kebiasaan emosi dan mencapai tujuan. Mari kita jaga kesehatan otak kita dengan pola hidup seimbang dan positif, karena dopamin adalah molekul yang sangat berharga dalam tubuh kita. Nah, apakah kalian sudah mengetahui dan mendapat insight baru tentang hormon dopamin? Itu saja untuk video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.